Teman, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan informasi. Yang pertama, bahwasanya nanti akan ada dua sesi ya. Sesi yang pertama itu adalah sesi penyampaian materi, kemudian sesi yang kedua adalah sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, pada saat penyampaian sesi materi, nanti saya akan mute semuanya, seluruh peserta saya akan mute, nanti hanya saya saja yang berbicara, hanya saya saja yang Oke, menyampaikan oke. materi. Kemudian setelah selesai materi, baru nanti saya akan buka sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, di situ teman-teman bebas bertanya, ya. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya dari sekarang, nanti bisa disiapkan dari sekarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman tidak perlu request untuk merekam, ya, merekam atau merecord webinar ini karena nanti webinar ini otomatis sudah terekam di YouTube dan nanti di grup nanti saya akan kirimkan link rekamannya, ya. Jadi teman-teman yang misalnya mau menonton ulang, ya, nanti bisa apa namanya bisa nonton via rekamannya. Kemudian yang keempat, nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi nanti saya akan materi ini saya akan berikan kepada teman-teman, ya, saya akan kirimkan di grup. Jadi nanti materi ini saya akan convert ke dalam bentuk PDF, nanti teman-teman bisa download. Beserta nanti ada link e-book TOEFL yang bisa teman-teman download. Ya, jadi jangan khawatir, eh, nanti akan saya berikan semuanya. Oke, sudah siap? Siap ya? Siap. Oke, saya mute dulu semuanya ya, teman-teman. Oke. Baik, teman-teman, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Welcome to webinar TOEFL special edition in Ramadan month. Ya, ya. Selamat datang di webinar TOEFL edisi khusus bulan Ramadan di Brighton English Pare Kediri. Oke, our topic today is how to ace your TOEFL score. Bagaimana caranya meningkatkan TOEFL score kita, ya. Nah, nanti akan saya sampaikan tips dan triknya seperti apa. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya, teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, jadi ada beberapa hal. There are several things. The first one is self-introduction. Our agenda, the first one is self-introduction, jadi perkenalan diri. Kemudian ada TOEFL introduction atau perkenalan tentang TOEFL itu apa sih sebenarnya. Nah, ini khusus buat teman-teman yang baru pertama kali ikut ujian TOEFL ya. Kalau sudah sering ikut ujian TOEFL, maka nanti boleh di skip di bagian TOEFL introduction ya. And then yang ketiga ada TOEFL strategi. Nanti di sini saya akan share strategi-strategi yang bisa kita gunakan saat mengerjakan TOEFL. Kemudian yang terakhir adalah yang paling menarik adalah how to learn and do the TOEFL test. Bagaimana kita mempelajari TOEFL itu gimana sih? Ya, nanti stepnya itu seperti apa. Kemudian materi-materi yang kita gunakan itu apa aja. Nanti kita akan sampaikan di webinar siang hari ini. Ya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu self introduction. Ya, jadi my full name is Samsul Arifin. Most people call me Mr. Sam. Kemudian now I temporarily stay in Merauke. Saya saat ini untuk sementara waktu stay di Merauke, but actually my office is in Pare ya. Jadi sebenarnya office atau kantornya itu ada di Kampung Iris Pare. Jadi secara temporary I stay in Merauke. Kemudian my last education is Bachelor Degree of English Department and my currently work as the owner of Brighton English, Kampung English Pare Kediri. Ya, jadi salam kenal semuanya dari saya, Mr. Sam, kepada teman-teman semuanya. I hope uh, we can get in touch, we can keep in touch ya in every moment. Jadi saya berharap ini bukan hanya pertemuan pertama dan terakhir, tapi saya berharap ini bisa menjadi pertemuan yang berkelanjutan ya. Insya Allah nanti Brighton English akan ada program-program yang lain selain tes TOEFL ya. Jadi bisa jadi belajar grammar, belajar speaking dan lain sebagainya.
Dan komitmen kami adalah memberikan sharing materi itu secara free. Ya, jadi kalau misalnya webinar-webinar seperti ini, entah itu webinar TOEFL atau webinar yang lain-lain itu nanti komitmen kami adalah untuk memberikan apa namanya free ya, free buat buat semuanya gitu. Oke, this is about self introduction. Yang kedua adalah TOEFL Introduction. Nah, ini spesial buat teman-teman yang baru pertama kali join ya, join tes TOEFL, mungkin bertanya-tanya sebenarnya TOEFL itu apa sih? Kemudian apa kegunaan dari TOEFL itu gitu ya. Terus bagaimana nilainya dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara TOEFL saat ini saya yakin ya, this is familiar ya. Jadi ini sangat familiar sekali kepada teman-teman ya. Jadi TOEFL itu sesuatu hal yang familiar saat ini buat teman-teman. Mungkin berbeda dengan 5-6 tahun yang lalu ya, di mana TOEFL itu fungsinya itu tidak seluas sekarang gitu. Kalau sekarang itu luar biasa ya. Sekarang tuh semuanya apa-apa harus pakai TOEFL. Nah, TOEFL itu adalah singkatan stand for Test of English as Foreign Language. Jadi TOEFL itu singkatan dari Test of English as Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya. Jadi titik tekannya itu adalah di foreign language-nya, teman-teman. Di mana kenapa sih kok pakai foreign language gitu. Nah, ternyata di negara kita TOEFL bahasa Inggris itu kedudukannya itu masih berada pada level foreign language atau bahasa asing. Dia belum naik ke bahasa kedua atau dia belum naik ke bahasa utama ya, tapi masih berada pada level bahasa asing. Berbeda dengan negara tetangga kita, misalnya di Singapura itu bahasa Inggris itu bukan menjadi bahasa asing lagi, tapi dia sudah menjadi main language, bahasa utama gitu ya. India itu ya bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa kedua, bukan bahasa asing lagi. Jadi TOEFL itu memang dia diperuntukkan di negara-negara yang status bahasa Inggrisnya itu ya masih pada level bahasa asing. Nah, pelevelan bahasa asing, bahasa kedua, dan bahasa utama itu dilihat dari jumlah penuturnya atau jumlah orang yang menggunakan bahasa Inggris di satu wilayah. Kalau di negara kita itu tidak lebih dari 10% orang yang jago bahasa Inggris. Tidak lebih dari 10%. Ya. Kalau misalnya jumlah penduduk di negara kita itu katakanlah sekarang 300 juta kurang lebih, maka tidak lebih dari 30 juta orang Indonesia itu mahir bahasa Inggris. Tidak lebih. Artinya masih dalam tahap yang sangat sedikit gitu ya. Nah, makanya ini ternyata salah satu yang dilakukan oleh negara kita itu sekarang mempush bahasa Inggris itu untuk agar sebanyak-banyaknya orang Indonesia itu bisa bahasa Inggris. Dengan cara apa? Salah satunya dengan mewajibkan TOEFL sebagai syarat kelulusan, syarat masuk kampus, syarat beasiswa. Nah, itu tujuannya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian itu singkatan ya, singkatan dari TOEFL. Nah, yang kedua adalah sebenarnya TOEFL itu buat apa sih? Kegunaannya buat apa sih? Jadi kalau kita berbicara tentang purpose atau manfaat dari TOEFL itu ada dua, teman-teman. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah academic purpose, ya. Yang kedua adalah general purpose. Di mana academic purpose itu dia TOEFL itu nanti fungsinya dia akan digunakan untuk kebutuhan akademik. Seperti apa kebutuhan akademik? Yang pertama seperti scholarship. Nah, saya yakin dan percaya ya di antara teman-teman yang join di Zoom ataupun di YouTube, saya yakin ada yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk apply beasiswa atau apply scholarship ya. Nah, ternyata ya, scholarship itu salah satu syarat yang harus kita penuhi itu adalah sertifikat TOEFL dengan passing grade tertentu atau dengan skor tertentu. Ya. Baik itu scholarship dalam negeri ataupun scholarship luar negeri, dia minimal pasti akan meminta skor TOEFL. Yang kedua, dia digunakan untuk graduation, teman-teman. Graduation itu adalah kelulusan. Kalau teman-teman misalnya saat ini duduk di bangku kuliah,
lalu misalnya teman-teman mau maju sidang skripsi atau mau wisuda, ternyata salah satu syaratnya itu harus melampirkan sertifikat TOEFL dengan nilai tertentu gitu. Nah, setiap kampus itu biasanya beda-beda passing grade-nya. Ada yang 350, ada yang 400, ada yang 450, ada yang 500, bahkan ada yang 550. Ya, it depends on the campus policy. Ya, tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Kemudian yang terakhir untuk academic purpose itu dia digunakan untuk enrollment. Enrollment itu apa? Enrollment itu adalah masuk ke kampus, ya. Pendaftaran ya, masuk ke kampus. Entah itu S2 atau S3. Kalau S1 tuh jarang ya teman-teman, S1 minta TOEFL itu jarang. Kalau ada, ya itu kebijakan kampus. Jadi tidak umum gitu ya. Kalau S1 kita mau S1 harus diminta TOEFL. Tapi kalau kita mau gunakan sebagai apa syarat pendukung itu boleh-boleh saja. Biasanya itu S2 atau S3. Itu yang pakai TOEFL. Ya, itu academic purpose. Kemudian yang kedua, general purpose. Nah, general purpose itu dia digunakan untuk kebutuhan umum ya, teman-teman. Yang pertama, misalnya dia digunakan untuk pendaftaran BUMN. Nah, ini setahu saya saat ini sedang ada rekrutmen BUMN nanti sampai tanggal 1 ya, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman misalnya ada yang daftar BUMN, nanti teman-teman lihat deh, salah satu syarat yang diminta itu adalah memiliki atau menyerahkan sertifikat TOEFL dengan nilai tertentu. Kalau BUMN biasanya rata-rata dia nilai yang diminta itu 400 sampai 450 itu standar minimal ya. Tergantung BUMN-nya apa gitu. Kemudian yang kedua CPNS. Nah, kabar baiknya CPNS itu bulan depan mau dibuka dan tahun ini nanti dibuka dalam tahap 3 gelombang. Di mana dari 3 gelombang itu jumlah total penerima yang diterima itu kurang lebih sekitar berapa juta gitu ya teman-teman. Banyak kok, banyak sekali di atas 1 juta ya. Berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu tuh nggak sampai 1 juta. Kalau tahun ini sampai 1 jutaan. 1.700.000 kalau tidak salah itu ya. Kalau tidak salah ya. Kemudian yang berikut ada other work field. Nah, kalau teman-teman misalnya mau daftar di apa di perusahaan asing, biasanya juga dia minta TOEFL. Nah, dari sini kita mengerti bahwasanya ternyata TOEFL itu mempunyai sertifikat TOEFL itu merupakan hal yang penting sekali saat ini. Di mana kita mau daftar kuliah, kita mau kerja, kita mau daftar CPNS, BUMN, ya bahkan di perusahaan-perusahaan swasta itu pun TOEFL itu sangat diperhitungkan. Jadi tidak rugi buat teman-teman kalau saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai TOEFL yang baik sesuai dengan target teman-teman ya minimal 500 lah gitu ya. Itu sudah sangat bagus. Oke, itu ya teman-teman introduction dari TOEFL. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Oh ya, sebelum masuknya, ini saya akan berikan contoh sertifikat TOEFL ITP Prediction yang kita keluarkan. Nah, ini sertifikatnya resmi ya, teman-teman. Resmi dalam arti dikeluarkan oleh lembaga yang resmi. Jadi kita itu Brighton English itu adalah lembaga yang resmi yang sudah ada SK dinasnya, ada akte apa namanya akta lembaganya, ya. Dan sertifikat kami itu sudah dilengkapi dengan QR code, ya, QR code. Nah, QR code ini kalau teman-teman scan nanti akan menuju ke website kita, gitu ya, di mana nanti akan menampilkan data dari pemegang sertifikat yang bersangkutan, ya. Jadi misalnya ini ada Ahmad Afisena, ya. Nanti di sini barcode-nya itu di-scan, nanti akan muncul seperti ini. Ada keterangan namanya, kemudian nomor ujiannya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian nanti ada apa namanya nomor sertifikatnya, ya. Kemudian ada skornya di sini, ada skornya. Dan nanti di sini ada keterangan diterbitkan oleh lembaga apa, nomor SK dinasnya seperti apa gitu ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan sebagai alat validasi. Oke, itu ya teman-teman sertifikatnya. Nah, kemudian kita masuk ke
yang berikut adalah komponen dari TOEFL. Nah, saya ingin membatasi dulu. Jadi TOEFL itu ada tiga jenis ya teman-teman. Ada TOEFL PBT atau ITP, kemudian ada TOEFL CBT, kemudian ada TOEFL IBT. Ya, jadi ada PBT, CBT, dan IBT. Nah, pada siang hari ini kita itu membahas TOEFL ITP atau TOEFL PBT, ya, Paper Based Test atau Institutional Testing Program, ya, ITP. Di mana dalam TOEFL ITP atau TOEFL PBT itu ada tiga komponen yang diujiankan, ya. Jadi yang pertama ada listening, yang kedua ada structure, yang ketiga ada reading. Listening, structure, dan reading. Nah, listening itu terbagi menjadi tiga parts atau tiga bagian. Bagian yang pertama itu kita sebut dengan part A. Itu short conversation, di mana dalam part A itu ada 30 soal. Kemudian part B itu ada long conversation atau percakapan panjang. Part C itu adalah long talks atau ceramah. Nah, listening itu ada 50 soal, teman-teman. Listening itu ada 50 soal. Semuanya pilihan ganda. Listening, structure, reading itu semuanya pilihan ganda. Jadi tidak esai ya. Kalau IELTS ataupun TOEFL IBT kan ada esainya. Kalau TOEFL PBT atau ITP itu nggak ada. Jadi semuanya pilihan ganda ya. Jadi sekalipun teman-teman nggak tahu, teman-teman masih bisa nebak lah ya. Jadi you still have 25% of correct answer. Jadi teman-teman punya sekitar 25% uh, untuk jawaban benarnya itu 25%. Karena pilihan gandanya cuma 4 opsi. Kemudian yang kedua ada structure. Nah, structure itu nanti terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada structure, structure itu nomor 1 sampai nomor 15. Jadi itu nanti teman-teman diminta untuk memilih jawaban yang benar. Ya, jadi model soalnya adalah melengkapi kalimat. Jadi melengkapi kalimat. Jadi nanti ada pilihan jawabannya. Nanti teman-teman silakan pilih untuk melengkapi kalimat pada setiap soal yang ditanyakan. Yang kedua ada error analysis. Error analysis itu adalah menganalisa pilihan jawaban yang salah. Jadi menganalisa kalimat, ya. Jadi nanti ada A, B, C, D. Dari pilihan itu mana yang kira-kira salah. Itu. Nah, itu ada 25 soal. Jadi, structure ada 40 soal terbagi menjadi 2, 15, dan 25. 15 itu mengisi jawaban yang benar, melengkapi kalimat. Yang error analysis itu mencari jawaban yang salah. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut ada reading ya, teman-teman. Reading itu ada 50 soal. Dari 50 soal itu nanti terbagi menjadi 5 bacaan, teman-teman. Dari 50 soal terbagi menjadi 5 bacaan. Dan setiap bacaan itu kurang lebih soalnya itu ada 10 soal. Ya. Jadi overall itu ada 140 soal dikerjakan dalam waktu 120 menit. Ya, kurang lebih sekitar 120 menit. Oke, itu ya. Jadi TOEFL yang kita ini apa namanya yang kita pelajari itu adalah TOEFL ITP. Ya, sekarang kita masuk ke part by part ya. Ya, kita masuk ke listening. Nah, ini ya. Jadi listening tadi ada bagian-bagian listening. Yang pertama adalah part A. Nah, di part A itu nanti kita sebut dengan short conversation ya, teman-teman. Nah, di mana di part A itu nanti teman-teman akan mendengarkan percakapan pendek antara dua orang yang kemudian diikuti oleh satu pertanyaan. Ya, percakapan pendek antara dua orang yang diikuti oleh satu pertanyaan. Jadi satu percakapan, satu pertanyaan. Itu ada 30 soal ya. Di part A itu ada 30 soal. Kemudian part B itu nanti disebut dengan long conversation. Di mana long conversation ini dalam satu percakapan panjang nanti diakhiri dengan beberapa pertanyaan. Biasanya itu 3 sampai 4 pertanyaan. Rata-rata sih 3 gitu ya. Jarang kita menemukan 4 pertanyaan.
Kemudian yang berikut ada part C. Part C itu kurang lebih hampir sama dengan part B. Yang membedakan adalah kalau part B itu percakapan antara dua orang, kalau part C itu cuma satu orang saja yang ngomong. Ya, jadi dia misalnya ngomong satu topik yang agak panjang, nanti dia diikuti oleh beberapa pertanyaan. Ya. Jadi overall nanti ada 50 soal. Part A, part B, dan part C. Kalau kita total semua ada 50 soal. Ya, ini bagian yang pertama, teman-teman. Ya. Part A, part B, and part C listeningnya. Oke. Kemudian, nah ini ya, ini yang menarik. Strategi umum mengerjakan soal listening. Yang pertama itu adalah you have to understand the general guidance. Jadi teman-teman harus memahami petunjuk umum dalam listening. Apa petunjuk umumnya? Petunjuk umumnya adalah tadi yang sudah saya sampaikan. Yang tiga bagian tadi. Kemudian yang kedua adalah you have to listen carefully. Ya, dengarkan percakapan yang baik-baik. Ya, namanya listening. Ya, you have to listen. Nah, listening itu biasanya yang keluar, yang diujiankan itu percakapannya adalah percakapan sehari-hari. Bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Inggris spoken English. Kan bahasa Inggris ada dua jenisnya. Ada spoken English, ada written English. Kalau spoken English itu adalah bahasa yang dia digunakan untuk ngobrol gitu ya. Jadi kosakata-kosakata yang digunakan ya kosakata-kosakata untuk speaking gitu ya. Berbeda dengan kalau written English. Kalau written English itu dia lebih banyak menggunakan kosakata-kosakata yang lebih advance gitu. Kemudian you have to be familiar with the kind of the questions, jenis-jenis soalnya pada setiap bagian. Jadi nanti ada jenis soal tentang topik, ada jenis soal tentang tempat, siapa, dan seterusnya. Kemudian tidak mengosongkan jawaban. Ya, jangan pernah mengosongkan jawaban. Kenapa? Karena kalau teman-teman salah, teman-teman tidak akan dikurangi poinnya. Ya, gitu. Oke, kemudian yang berikut adalah strategi umum part A. Oke ya. Nah, dalam part A itu adalah you have to, yang pertama, part A tadi yang 30 soal nomor pertama ya. 30 soal pertama itu yang pertama itu adalah teman-teman harus fokus pada orang kedua. Ya, fokus pada orang kedua. Kenapa fokus pada orang kedua? Karena di orang kedua itu nanti akan ada clue-nya, akan ada jawaban di situ. Ya. Nah, pada umumnya jawaban yang benar adalah pengulangan kata, frase, atau ide yang disampaikan oleh orang kedua. Ya. Nah, kemudian ingat beberapa susunan kalimat dan ungkapan akan diujiankan ulang pada bagian ini. Nah, nanti ada e-book ya teman-teman, ada e-book TOEFL yang nanti saya akan share kepada teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari di situ. Itu materinya sangat lengkap sekali. Ya, teman-teman bisa pelajari di situ. Itu nanti lebih detail lagi membahas tentang strategi-strateginya, skill-skillnya, ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian, yang berikut adalah tingkat soal itu berpola dari mudah ke sulit. Dari mudah ke sulit. Biasanya nomor 1 sampai nomor 10 itu cenderung mudah, nanti 11 ke 20 dia agak sedikit susah, dan seterusnya ya. Kemudian, baca pilihan jawaban dan tentukan jawaban berdasarkan petunjuk di atas dan jangan biarkan jawabannya kosong. Nah, kemudian sekalipun teman-teman tidak memahami semua percakapan, semua isi percakapannya, teman-teman itu masih bisa menjawab dengan benar asal teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang kedua. Jadi sebenarnya kuncinya pada part A itu adalah orang kedua. Ya. Because on the second line there is a clue. Ada clue atau ada petunjuk yang bisa teman-teman gunakan untuk memilih jawaban yang benar, gitu ya. Kemudian estimasi waktu dari satu soal ke soal berikutnya itu kurang lebih sekitar 10 sampai 12 detik. Jadi tidak lama ya, teman-teman. So di sini teman-teman diminta untuk bisa berpikir dengan cepat, bisa berpikir dengan tepat, ya, cepat dan tepat. Oke. Itu part A. Kemudian part B.
Nah, kalau part B tadi, part B dan part C itu karakteristiknya sama sebenarnya. Hanya yang membedakan kalau part B itu dua orang yang ngobrol, kalau part C itu satu orang yang ngomong gitu ya. Kalau part B itu nanti ada dua orang dia ngobrol panjang diikuti dengan beberapa pertanyaan, part C satu orang saja yang ngomong dan dia nanti diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, sama saja sebenarnya karakteristiknya. Nah, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya pun sama, ya. Nah, kalau part B itu terdiri dari percakapan sehari-hari, teman-teman. Percakapan tentang pendidikan dan ceramah. Kalau part C biasanya lebih banyak tentang dunia kampus, ya. Part C itu dia lebih banyak tentang dunia kampus, misalnya dia tentang subjeknya tentang subjek history, kemudian bisa tentang science, bisa tentang sosiologi, ya. Kemudian sama karakteristiknya satu percakapan atau satu orang yang ngomong itu nanti dia diikuti oleh beberapa pertanyaan. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah the first thing to do is you have to find the topic. Cari dulu topiknya. Part B dan part C itu topik pasti ditanyakan, teman-teman. Cari topiknya. Nah, gimana cara mencari topik yang benar? Cara mencari topik yang benar adalah teman-teman dengan melihat atau mendengar, sorry ya, mendengar percakapan awalnya, ya di baris-baris awal itu. Nanti didengar apa awal. Misalnya, okay, today we're talking about history of Newton, misalnya. Nah, itu adalah topiknya, ya. Jadi topik itu ada di baris-baris awal percakapan. Nah, kemudian di sini ya, biasanya informasi tentang topik, gagasan utama, subjek yang sering ditanyakan itu berada di baris-baris awal. Ya. Kemudian sembari mendengarkan, teman-teman mencari informasi tentang siapa yang berbicara, di mana percakapan tersebut berlangsung, ya. Kemudian ditujukan kepada siapa percakapan tersebut. Nah, ini 3 poin ini pasti keluar. Siapa yang berbicara, di mana percakapan tersebut berlangsung, dan ditujukan kepada siapa percakapan tersebut. Terakhir, jawab semua soal walaupun teman-teman ragu, karena tidak ada pengurangan nilai. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian structure. Ya. Nah, sebagian orang menganggap bahwasanya structure itu adalah bagian yang paling sulit dalam belajar bahasa Inggris. Ya. Nah, saya katakan bisa benar, bisa tidak. Ya, benar ketika ya kita kesulitan apa namanya menjawab soal-soal yang berkaitan dengan structure, ya, atau susunan kalimat. Structure itu kan maknanya susunan dari kalimat. Nah, sebenarnya teman-teman kan ada 4 skill. Ada yang pertama itu speaking, kemudian ada listening, kemudian ada writing, dan ada reading. Jadi ada 4 skill dalam bahasa Inggris. Nah, structure itu sebenarnya masuk dalam kategori writing. Ya, structure itu masuk dalam kategori writing. Dan ternyata, ternyata kalau kita berbicara tentang TOEFL, maka dari 3 bagian yang diujiankan itu ternyata structure itu adalah bagian yang paling sulit sekaligus dia paling mudah. Gimana tuh paling sulit tapi paling mudah? Maksudnya gini, memang kalau kita tidak terbiasa dengan structure, pasti kita akan mengatakan bahwasanya structure adalah bagian tersulit. Ya. Tetapi teman-teman, mempelajari structure itu jauh lebih cepat daripada kita uh, apa namanya jago listening atau jago reading. Ya. Itu jauh lebih cepat kita mempelajari structure. Kenapa? Karena reading sama listening itu adalah habit. Ya, listening, reading itu habit. Artinya apa? Habit itu dia butuh proses, butuh waktu. Siapa di sini yang kalau nonton film bahasa Inggris ya yang menggunakan bahasa Inggris tanpa perlu teks dia bisa paham 100%? Ada nggak di sini? Kalau ada bagus. Kalau misalnya kita nonton
film bahasa Inggris, kita dengerin kok kita masih belum paham ya, kita harus pakai subtitle. Itu artinya kita belum terbiasa dengan bahasa Inggris, kita belum terbiasa dengan listening. Ya, untuk bisa menguasai atau untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh penutur atau orang yang berbicara pakai bahasa Inggris itu butuh proses, teman-teman. Nah, sementara kalau dalam structure itu kita prosesnya itu jauh lebih singkat daripada listening dan reading gitu. Jadi kita cukup menguasai simpul-simpul dari structure itu lebih cepat. Karena di structure itu hanya ada 4 simpul yang harus teman-teman urai. Kalau teman-teman bisa menguasai atau bisa mengurai 4 simpul ini, teman-teman bisa menguasai structure, sudah menguasai structure dengan baik. Apa 4 simpul itu? Yang pertama itu adalah part of speech. Teman-teman kuasai itu, part of speech atau kelas-kelas kata. Yang kedua, tenses. Ada part of speech, ada tenses, ya. Kemudian yang ketiga, active and passive. Kemudian yang keempat, itu klausa. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai 4 simpul structure itu, teman-teman menguasai structure, materi structure. Karena sebenarnya materi structure itu ya cuma 4 itu. Kalaupun misalnya ada artikel dan lain sebagainya, itu adalah materi-materi yang turunan gitu ya. Tapi materi pokoknya itu sebenarnya ada 4 tadi. Ada part of speech, ada tenses, kemudian ada active passive, dan yang terakhir adalah clause. Nah, dari 4 tersebut, yang paling sulit untuk dipahami, yang paling sulit untuk dipelajari itu adalah klausa, ya. Klausa, nanti klausa itu kan ada adjective clause, ada noun clause, kemudian ada adverbial clause. Nanti turunan dari klausa itu nanti ada appositive, kemudian ada reducing, omitting, abridgment, dan seterusnya, ya. Nah, tapi untuk bisa menguasai klausa itu teman-teman harus menguasai tadi part of speech, tenses, dan active to passive. Sebenarnya simpul dari grammar itu cuma 4. Ya, 4 tadi itu simpul grammar. Jadi kalau teman-teman bisa mengurai satu persatu, bisa menguasai satu persatu dari semua simpul itu, teman-teman bisa menguasai grammar dengan cepat. Ya, ketika ada soal-soal TOEFL itu gampang saja nanti menganalisis. Nah, tadi ya saya bilang, dalam structure itu ada 2 bagian. Ada structure itu, ya, structure itu sendiri yaitu sentence completion atau mengisi jawaban yang memilih jawaban yang benar. Sorry, melengkapi kalimat. Kemudian ada error analysis atau menganalisa kalimat yang menganalisa kata yang salah. Nah, adapun materi di structure itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada simple sentence, ada compound sentence, dan ada complex sentence. Sementara kalau materi di error analysis itu ada subject verb agreement, kemudian ada parallel structure, kemudian ada verbs, kemudian ada noun, dan ada pronoun. Lalu ada adjective and adverb. Ya, itu materi di structure. Nah, ini turunannya. Jadi simple sentence itu contohnya materi tentang subject and verb, kemudian object of preposition, kemudian present participle, ada past participle, kemudian kalau materi tentang compound sentence itu ada coordinate connector, kemudian materi tentang complex sentence itu ada adverbial clause, noun clause, dan adjective clause. Itu ya. Nah, itu di sesi structure. Kemudian kita masuk ke sesi reading, ya. Nah, strategi umum mengerjakan reading. Jadi yang pertama, ya, memahami petunjuk umum. Petunjuk umum dalam reading. Jadi teman-teman harus memahami. Petunjuk umumnya seperti apa? Nanti kita sampaikan. Ya, kemudian yang kedua adalah jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membaca bacaan. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu lama saat mengerjakan sebuah soal yang mungkin sulit. Dan yang keempat ada tidak mengosongkan jawaban. Jadi ada 4 tahapan, ada memahami petunjuk umum, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu, jangan terlalu lama saat mengerjakan sebuah soal yang sulit, dan tidak mengosongkan jawaban.
Nah, ini terjadi ketika kita mengerjakan soal reading ya. Itu time management itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Manajemen waktu itu benar-benar dibutuhkan ya teman-teman. Jangan sampai kita terlalu banyak menghabiskan waktu dalam membaca bacaan. Biasanya terjadi ya ketika kita mengerjakan soal reading itu, kita tuh suka baca tuh, baca baca ini, terus kita nggak paham, terus kita baca ulang sampai benar-benar kita paham. Ternyata ketika kita membaca ulang-ulang itu, kita sudah menghabiskan banyak waktu. Nah, ini problem ya. Maka gimana tipsnya? Tipsnya ada di sini ya. 4 langkah dalam mengerjakan soal reading. Yang pertama, tips yang pertama atau langkah yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah you have to skim the passage. Membaca atau skimming bacaan. Skimming itu apa? Skimming itu adalah membaca dengan cepat. Ya. Membaca dengan cepat. Misalnya ada satu bacaan ini. Ada 2 paragraf misalnya. Baca aja paragraf pertama dan paragraf kedua, baca dari awal sampai akhir dengan cepat. Ya. Tujuan dari membaca dengan cepat ini adalah hanya mendapatkan gambaran umumnya. Gambaran besarnya itu bacaan tentang apa. Ya. Kalau misalnya ketika kita skimming, kita jangan pernah berhenti pada kalimat yang kita nggak paham. Biasanya itu kita suka tuh. Kalau baca kalimat itu kita berhenti pada kalimat yang kita nggak paham. Nah, itu akan wasting time, buang-buang waktu, teman-teman. Baca kalimat pertama sampai akhir dengan cepat. Seret, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, baca. Nah, setelah melakukan skimming, baru teman-teman pindah ke soal. Baca soalnya. Apa sih soalnya ini, tentang apa gitu ya. Maka, ingat teman-teman, soal karakteristik soal reading itu adalah dia akan ada kata kunci yang ditanyakan. Setiap soal itu ada kata kunci yang ditanyakan. Ya. Nah, tugas teman-teman adalah setelah membaca soal, teman-teman mengidentifikasi soalnya itu tentang apa. Setelah dianalisa, diidentifikasi, oh soalnya tentang topik, oh soalnya ini tentang basketball, oh ini soalnya tentang ini. Gitu. Maka langkah berikutnya adalah cari informasi atau kata kunci yang ditanyakan pada bacaan. Ya, misalnya dia bertanya, pada baris ketiga dan keempat, ya, mengatakan bahwa basketball atau bola basket itu ditemukan pada, nah, seperti itu ya. Nah, itu contoh. Nah, ketika kita membaca soal itu kan kita melihat ada kata kunci yang ditanyakan. Maka kita pergi lagi ke bacaan. Cari kata kunci yang ditanyakan. Setelah teman-teman menemukan kata kunci yang ditanyakan, maka langkah berikutnya adalah mengeliminasi ya pilihan jawaban yang salah. Jadi langkahnya eliminasi dulu, jangan langsung menentukan jawaban yang benar. Eliminasi dulu mana nih yang salah. Oh, ini salah, ini salah. Ya. Setelah itu biasanya kita nanti akan dihadapkan pada 2 pilihan jawaban yang hampir-hampir sama benar gitu ya. Ya, setelah kita menganalisis, oh A salah, oh C salah. Berarti kemungkinan ada B atau D. Nanti teman-teman baru lihat lagi, telah lagi mana yang benar di antara B atau D. Gitu ya. Nah, itu langkah dalam mengerjakan reading. Yang terjadi adalah kita itu sering berlama-lama dalam membaca. Nah, itu biasanya itu masalah ya yang kebanyakan dialami oleh test taker itu seperti itu. Terlalu banyak ya, wasting time. Nah, kita lihat ada 5 jenis soal reading yang pasti ditanyakan. Yang pertama adalah main idea. Main idea itu menanyakan tentang ide pokok ya atau gagasan utama dalam bacaan. Biasanya main idea itu ada di baris pertama. Dalam misalnya ada satu paragraf, paragraf tersebut ada satu bacaan terdiri dari 3 paragraf. Biasanya kalau 3 paragraf itu biasanya ya main idea-nya itu sudah ada di baris pertama saja. Kalau teman-teman ragu, cara termudah untuk melihat main idea kalau dia lebih dari 1 paragraf, maka cukup baca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Pertama dan terakhir saja. Kenapa? Pertama itu pasti main idea, terakhir itu pasti concluding sentence atau kesimpulan. Nah, kesimpulan dengan main idea yang ada di atas itu sama sebenarnya. Jadi kesimpulan atau concluding sentence itu sebenarnya hanya paraphrase
dari main idea yang ada di atas. Kemudian ada detail questions. Nah, detail questions itu pertanyaan tentang detail, ya, dia menanyakan tentang informasi yang detail. Kemudian ada negative questions. Nah, negative questions itu adalah pertanyaan tentang yang informasi yang justru tidak ada di bacaan, ya. Contoh pertanyaannya itu biasanya yang ada not-notnya. Which is not bla 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 bla. Nah, yang mana yang bukan? Nah, biasanya itu negative questions. Nah, negative question itu menanyakan tentang informasi yang justru tidak ada di bacaan. Kemudian ada inference questions. Inference question itu adalah menyimpulkan, ya, teman-teman, menyimpulkan. Ya, pertanyaan tentang kita disuruh menyimpulkan bacaan itu tentang apa sih gitu. Kemudian vocabulary in context question, pertanyaan tentang vocabulary. Nah, ini 5 jenis soal yang pasti keluar. Ya, main idea, detail questions, negative questions, inference questions, vocabulary in context question. Oke. Yang terakhir adalah how to learn and do the TOEFL test. Oke, how to learn. Oke ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan ada 6 ebook yang bisa teman-teman download. Nanti saya akan bagi lagi, ya. Tadi sebenarnya saya sudah kirimkan di grup. Tadi oke, nanti saya akan remind lagi. Ada 6 ebook di sini. Ada Peterson TOEFL, kemudian ada The Complete Guide, kemudian ada Cliff, kemudian ada Baron, kemudian ada Longman, dan ada TOEFL Exam Essential. Nah, ebook ini bisa teman-teman dapatkan secara free. Nanti silakan teman-teman download dan teman-teman pelajari. Kalau saran saya, ya, saran saya adalah teman-teman belajar dari yang Longman dulu. Ya, Longman Complete Course. Kalau teman-teman belum pernah belajar TOEFL, pakai yang Longman dulu, ya, Longman dulu. Nah, itu bisa teman-teman download, kemudian print, kemudian teman-teman pelajari. Dan Longman ini tutorial yang paling banyak di YouTube itu pakainya Longman, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman lihat tutorial TOEFL itu sebenarnya diambil dari buku Longman, paling banyak diambil dari buku Longman. Jadi mudah. Jadi nanti teman-teman di situ kan ada topik-topiknya tuh. Teman-teman klik aja, tulis aja topiknya di YouTube. Nanti pasti dia keluar tentang materi tentang TOEFL, gitu ya. Nah, bagaimana tahapan belajar TOEFL? Ada 8 tahapan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, tahapan pertama adalah teman-teman mengenali dulu format TOEFL yang mau diambil, yang mau dipelajari. Misalnya kebutuhan teman-teman itu untuk beasiswa dalam negeri. Oh, TOEFL ITP. Maka TOEFL yang dipelajari adalah TOEFL ITP. Maka materi yang digunakan untuk mempelajari TOEFL itu adalah materi-materi TOEFL ITP atau TOEFL PBT. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kelemahan diri. Saya itu lemahnya di mana sih? Di listening kah? Structure kah? Atau reading? Ya, di identifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kalau listening, identifikasinya gampang. Teman-teman tinggal buka YouTube, misalnya cari podcast bahasa Inggris apa gitu misalnya, ya. Kemudian teman-teman dengar, paham nggak dengan apa yang disampaikan? Berapa persen kita bisa paham apa yang disampaikan? Kalau kurang dari 30%, berarti level listening teman-teman masih rendah. Tapi kalau, oh, saya sudah 50% nih, oh, berarti juga tahapannya adalah intermediate. Reading, misalnya kalian baca aja, bacaan, ya, baca bacaan bahasa Inggris misalnya. Buka aja misalnya The Jakarta Post, katakanlah, itu kan banyak tuh berita tentang berita-berita dalam bahasa Inggris. Buka aja The Jakarta Post, nanti baca. Paham nggak dengan yang disampaikan di berita tersebut? Berapa persen pahamnya? Kalau misalnya di atas 70%, berarti bahasa Inggrisnya sudah lumayan. Tapi kalau di bawah 50%, ada yang nggak paham, ada yang paham, tapi lebih banyak nggak pahamnya. Maka level reading teman-teman masih kurang bagus. Ya. Nah, kalau structure gimana menganalisanya? Dengan latihan, coba dengan mengerjakan soal-soal TOEFL. Nah, gitu ya. Jadi identifikasi kelemahan diri. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah you have to make a study plan. Membuat rencana belajar. Nah, rencana belajar ini penting sekali, teman-teman, ya. Supaya kita itu punya target dalam waktu yang jelas. Misalnya, saya punya waktu 3 bulan.
Sekarang katakanlah nilai saya, terakhir saya tes katakanlah saya dapat 350, sementara saya pengen dapat target skor saya itu 500. Saya cuma punya waktu 5 bulan. Maka buat study plan, ya setiap hari mengalokasikan waktu katakanlah 1 sampai 2 jam gitu ya, dan seterusnya. Jadi membuat study plan yang lebih clear, jelas ya. Kemudian menggunakan sumber belajar yang tepat. Nah, ini beberapa sumber belajar yang saya rekomendasikan buat teman-teman ya. Kemudian latihan soal soal TOEFL secara berkala. Kemudian memperbanyak pembendaharaan kosakata yang dimiliki. Nah, ini penting sekali. Kosakata itu penting sekali, teman-teman ya. Nah, ini akan sangat berguna ketika teman-teman mengerjakan reading. Sangat-sangat berguna. Semakin banyak kosakata yang teman-teman kuasai, maka semakin mudah memahami kalimat, semakin mudah memahami bacaan. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan menonton dan mendengarkan materi-materi bahasa Inggris. Kalau nonton mungkin bisa nonton film atau bisa nonton podcast ya yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah selalu mengevaluasi perkembangan dengan melakukan simulasi TOEFL secara berkala. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Eh, Berikut ini adalah daftar sosial media kita. Teman-teman bisa bergabung di channel Telegram. Teman-teman searching aja Brighton English, nanti akan muncul channel Telegram kita ya. Kemudian ada Facebook, kemudian ada YouTube, kemudian ada apa? Ada Instagram. Untuk TikTok kita masih belum ya. Kita masih dalam tahapan produksi konten. Nanti kalau misalnya kita sudah launching akun TikTok kita, nanti kita akan share ya. Nanti kalau di TikTok itu kan sekarang bisa melakukan apa ya, live gitu ya. Nah, itu juga menarik ya, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Tahap pertama, yang tahap kedua adalah sesi Q&A. Ya, sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, saya akan lihat dulu mungkin ada Q&A dari teman-teman di sini yang sudah ditulis ya. Oke, ya, teman-teman, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Mr. Sam. Waalaikumsalam. Di sini mau bertanya, apakah TOEFL Prediction dan Real Test TOEFL di lembaga Mr. Sam bisa dipakai untuk keperluan applying beberapa instansi? Apakah tesnya harus offline, online? Oke. Jadi teman-teman, kalau tes prediction itu, kalau di tempat kami itu sertifikatnya bisa dipakai untuk misalnya daftar CPNS, daftar BUMN tuh besok bisa ya diterima. Karena lembaga kita adalah lembaga yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan. Kemudian kalau dipakai untuk keperluan kampus, misalnya apply enrollment atau masuk ke kampus, itu kembali lagi kepada kebijakan kampus masing-masing. Karena ada kampus yang mau mensyaratkan itu mahasiswanya harus tes di lembaga ini. Mahasiswanya harus tes di kampus kita sendiri misalnya ada gitu. Tapi tidak sedikit juga kampus yang dia itu mempersilahkan mahasiswa untuk tes di luar, boleh. Ya, jadi pastikan aja kalau di kampus gitu ya. Kalau yang tes prediction itu di kita itu bisa online ya, online nggak harus offline. Kalau yang real ITP ada juga yang online teman-teman. Cuman kalau real ITP itu harganya sekarang harganya sekitar paling murah 560.000 untuk satu kali tes ya. Oke, itu ya. Ya, sekarang saya akan buka pertanyaan yang mau apa? Silakan. Yang mau bertanya silakan raise hand. Saya sudah buka sesinya ya. Masanya 2 tahun ya, masa sertifikatnya itu 2 tahun. Oke, passing grade itu tergantung dari kebijakan masing-masing ya. Kalau di kita sih passing grade-nya 400. Ya, yang mau bertanya silakan. Link absensi nanti kita kirim di grup ya, teman-teman. Kita kirim di grup bersama link rekaman karena
mungkin banyak yang nggak bisa join, nanti bisa biar nonton rekaman dan nanti bisa mengabsensi. Soalnya tidak diacak ya, soalnya berurutan. Oke, kalau bekerja di luar negeri, tergantung keluar negerinya kemana gitu. Kalau ke Thailand bisa, ya. Tapi kalau misalnya kalau teman-teman mau ke Australia harus pakai IELTS, ya. Ke Europe pakai IELTS, ke Amerika dia pakai apa IBT, gitu ya. Ya, silakan yang mau bertanya silakan raise hand. Yang di YouTube juga boleh bertanya, teman-teman. Oke, ini ada yang bertanya di YouTube ya. Oke, audio sudah ada ya teman-teman. File yang saya kirim itu audionya sudah ada ya. Oke. Jadi teman-teman ada yang bertanya, kalau nilainya di bawah passing grade, sertifikat keluar nggak? Sertifikat keluar. Jadi bagi seluruh peserta yang mengikuti ujian nanti akan kita berikan sertifikat, ya. Baik itu di atas 400 atau di bawah 400 kita berikan sertifikatnya. Ujiannya 125 menit ya. Oke. Ya, saya kembali ke Zoom. Yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, ada Mila. Silakan Mila. Ya, makasih Mas. Ini yang mau saya tanyakan. Ya, TOEFL-nya silakan. kan 3 hari ya. Ujian TOEFL-nya 3 hari ya. Ya, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Itu mesti diikuti selama 3 hari atau ada pilihan waktunya? oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini teman-teman, tes di tempat kita itu sifatnya fleksibel banget. Artinya fleksibel itu, jadi nanti website ujian itu kita akan buka. Jadi soal ujian itu sudah bisa diakses mulai hari Jumat pagi, jam 3 pagi itu sudah kita buka. Itu dari Jumat pagi sampai hari Ahad malam jam 23.50. Artinya apa? Artinya teman-teman itu nanti bisa mengerjakan soal TOEFL di jam berapapun selama 3 hari tadi. Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya. Nah, akses ujiannya itu bisa 3 hari. Tetapi kalau teman-teman misalnya katakanlah ya, oh saya mau ujian sesi satu, saya mau ujian hari Jumat jam 2 misalnya ya, jam 2 siang. Berarti ketika masuk jam 2 siang mengerjakan soal TOEFL tadi, maka teman-teman harus mengerjakan sampai selesai. 140 nomor selesai, tidak boleh di post, tidak boleh berhenti. Misalnya, aduh, nanti lagi deh, misalnya saya soal sampai soal 50 aja, nanti sisanya nanti malam nggak bisa. Karena waktu akan berjalan terus. Gitu ya. Jadi ada masa akses website, ada masa waktu mengerjakan soal. Kalau waktu mengerjakan soal itu 125 menit, kalau masa aktif websitenya itu 3 hari. Jadi teman-teman bisa mengakses website ujian tuh selama 3 hari tadi. Bisa ngerjain di jam berapapun, gitu ya. Oke, silakan ada Olive, silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, teman-teman. Ya, terkait yang tes untuk besok, kan itu 3 hari, Star. Ya, Boleh itu enggak? Boleh, misalnya hari ini saya udah ikut gitu ya. gimana? Nyampe di apakah bisa di hari Sabtu ngikut lagi atau di hari Minggu? Maksudnya lebih Ya, dari sekali gitu. Terus yang ya. kedua, terkait ini yang tes TOEFL prediction and TOEFL ITP tadi, boleh nggak ada info yang bisa saya hubungi gitu? Kalau misalnya bisa online test, ada nomor yang Oke, bisa saya hubungi untuk kelanjutannya gitu. Karena oke, baik. ya saya butuh waktu cepat juga gitu. Ya, Thank you. ya, oke.
Jadi untuk yang utama ya, bisa nggak kita ngerjain beberapa kali. Jadi nanti teman-teman akan ada, jadi kita buat dua gelombang ya, dua gelombang ujian. Gelombang pertama itu nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ada dua sesi ujian. Jadi kita berikan dua kali kesempatan buat teman-teman untuk ujian. Ada sesi satu dan sesi dua. Ya. Kenapa kita kasih dua sesi ujian? Dua sesi ujian itu tujuannya, kalau misalnya teman-teman tidak yakin setelah mengerjakan sesi pertama, kok ini kayaknya saya kurang yakin, saya ngerjain sesi yang kedua. Ya, jadi ada dua sesi ujian itu dengan soal yang berbeda ya, soalnya berbeda. Nah, jadi nanti teman-teman punya kesempatan dua kali mengerjakan ujian sesi satu dan sesi 2 di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua nanti akan ada remedi. Ya, jadi nanti kan hasil itu akan kita infokan di hari Senin. Sesi satu dan sesi 2 akan kita infokan di hari Senin. Nanti teman-teman lihat tuh, oh nilai saya katakanlah, oh sudah bagus nih, katakanlah sudah dapat 500. Tapi teman-teman ingin meningkatkan lagi, nanti bisa ikut di sesi 3. Di sesi 3 itu hari Selasa nanti. Ya, sesi 3 itu sesi remedi atau sesi perbaikan. Kalau misalnya di sesi satu, sesi 2 nilainya nggak bagus, teman-teman bisa ikut sesi 3. Gitu ya. Sesi 3 nanti hari Selasa. Oke, untuk ujiannya di website apa? Di website nanti kita akan berikan info di grup. Nanti link website ujiannya nanti kita akan berikan di grup ya, teman. Tapi kita juga sudah kirim di email. Mungkin ada yang sudah menerima email akun ujian, ada juga yang belum ya di sini ya. Ada yang sudah nggak? Ada. Ya, terima kasih untuk penonton yang sudah menyaksikan sedikit cuplikan ataupun penjelasan dari kegiatan TOEFL. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.